Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada pernyataan menarik dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya terkait dengan ketua umum di organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang harus mundur ketika terdaftar resmi menjadi tim kampanye nasional atau tim ses nasional di Pilpres 2024 ini. Kita ikuti dulu. Kita simak ini pernyataan tegasnya Gus Yahya Holistaku. Baik, soal Bu Khofifah, kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau terdaftar di dalam tim TKN, di dalam TKN, tim kampanye nasional. Kalau sudah terdaftar resmi, maka dia harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat NU, karena Nahdlatul Ulama sudah menetapkan parameter dalam hal ini, yaitu bahwa pengurus-pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat secara resmi di dalam tim kampanye pemilihan presiden harus nonaktif dari jabatannya sampai akhir dari proses Pilpres itu sendiri. Sudah ada sejumlah personil PBNU yang sudah nonaktif, dan ini termasuk nanti juga ketua-ketua badan-badan otonom di lingkungan PBNU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Iklim PBNU, dan lain-lain. Apabila masuk sebagai secara resmi di dalam tim kampanye nasional itu, dia harus nonaktif dari jabatannya. Sedangkan mereka yang menjadi calon dalam pemilu legislatif, kalau mereka ini adalah mandataris kepengurusan, yaitu ketua atau rois, harus mengundurkan diri dari kepengurusan. Jadi ada sejumlah ketua, misalnya ketua PWNU, kalau saya dan Rois Am jelas kami tidak menjadi calon apapun dalam pemilu ini, tapi ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya. Mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti. Kemudian ada juga yang mencalonkan sebagai anggota DPD, juga harus mengundurkan diri dan harus diganti. Parameternya seperti itu. Maka kalau pertanyaannya soal Bu Khofifah, nanti kalau secara resmi, ya kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Yang terhormat Ketua Umum PBNU Gus Yahya Holistaku. Bu Khofifah memang tentang resmi dan belumnya kita belum tahu, karena menyatakan mendukung Prabowo Gibran juga belum terlalu lama. Tetapi ingin saya ingatkan kembali kepada Ketua Umum PBNU yang sudah jelas-jelas resmi menjadi pengurus TKN, dan jabatannya juga sama Ketua Umum Banom NU, tetapi sampai hari ini belum jelas posisinya apakah sudah nonaktif atau belum, yakni adalah Rois Am Jatman Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jatman adalah salah satu dari badan otonom NU, sama statusnya seperti Muslimat, Fatayat, GP Ansor, ISNU, Pergunu, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terkena peraturan yang sama, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Oleh karena itulah terkait dengan peraturan tersebut yang harus nonaktif dari jabatannya tidak hanya Ibu Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat, tetapi juga Rois Am Jatman yang jelas-jelas
sudah tercatat resmi menjadi nasihat TKN juga harus ditekankan untuk nonaktif demi netralitas dan kewibawaan aturan-aturan yang telah dibikin oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita harus memberikan contoh dari atas untuk disiplin dan tidak tebang pilih. Aturan itu mestinya harus berlaku bagi semuanya, termasuk bagi Habib Lutfi Pekalongan. Ini bukan persoalan dukung-mendukung capres atau cawapres, tetapi ini persoalan aturan yang harus ditegakkan, yang harus disiplin, harus dikenai, harus berlaku bagi siapapun, jajaran pengurus di Nahdlatul Ulama dan badan otonomnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.